Haleluya, apa kabar? Puji Tuhan, saya berharap Anda semua tetap sehat, kuat. Karena sekarang salamnya bukan hanya haleluya, salamnya adalah salam sehat ya. Puji Tuhan, keluarga diberkati, amin. Saya percaya saudara perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kita dan terutama untuk gereja kita, GKS Light to the Nations. Saya percaya perlindungan, pemeliharaan Tuhan selalu ada dan kita bisa alami Dia. Saudara, tanpa terasa ya, kita sudah di rumah saja nih. Sekarang udah banyak orang dapat gelarnya DRS loh. DRS, bukannya dokter Andus, di rumah saja. Nah, saudara, ada banyak orang sekarang di rumah saja. Kita di rumah saja mungkin udah 21 hari lebih loh ya. Mau 4 minggu loh bentar lagi. Nah, saudara yang dikasihi, dalam kondisi seperti gini ya, ada yang bisa resah, ada yang bisa bingung, ada yang kesel, ada yang mungkin bosen, yang udah pasti bosen lah ya. Tetapi ada satu kemungkinan yang saya sebut khawatir, saudara. Mungkin periode rasa takut yang pertama-tama dengar corona pelan-pelan hilang. Noise-nya mulai menjauh dari kita ya. Kita mulai mengerti bagaimana menghandle ini. Tetapi persoalannya adalah kekhawatiran jadi muncul. Makanya saya sebutnya hari ini apa yang saya mau sampaikan pesan kepada Anda, dari takut kepada khawatir. Takutnya hilang, masuk kekhawatiran. Kekhawatiran yang terjadi adalah bagaimana ke depan, apa yang saya harus lakukan, gimana hidup ini. Saudara, kekhawatiran itu sering tanpa disadari menyelinap di pikiran kita dan mempengaruhi kondisi emosi kita akhirnya. Saudara, yuk kita lihat satu ayat firman Tuhan menarik. Matius 6, 31-32 ayat yang terkenal. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Coba bilang, jangan khawatir. Ya, sekali lagi, jangan khawatir. Jangan khawatir untuk apa? Makan, minum, pakai. Nah, saudara, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti yang namanya khawatir, makan, minum, pakai dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Sementara saudara dan saya adalah bangsa, umat yang mengenal Tuhan. Seharusnya kita tidak masuk dan terjebak di dalam kekhawatiran ini. Karena di situ dikatakan Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan, semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya mencari kerajaan Allah yang di waktu normal kesibukan kita susahnya minta ampun, mungkin dengan sekarang ini kita akan menjadi lebih mudah untuk bisa mencari kerajaan Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir, dilanjutkan lagi, jangan kamu khawatir akan hari besok. Jangan khawatir soal besok. Kalau tadi makan, minum, pakai adalah kebutuhan sehari-hari, hari ini jangan khawatir untuk hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara, sadarkah kekhawatiran itu muncul karena kita membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan belum tentu ada. Saudara yang dikasihi, ada banyak kekhawatiran bisa timbul dalam hati seseorang. Hari ini mungkin Anda menjadi khawatir, saya khawatir, semua orang bisa jadi khawatir, tapi kekhawatiran yang berlebihan itu berbahaya. Nah, kemungkinan kekhawatiran itu terjadi karena satu hal, yaitu yang pertama, karena ketidakjelasan dan ketidakpastian. Hari ini kita melihat hidup ini makin tidak pasti. Kapan selesainya virus ini? Kita nggak tahu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, siapa yang tahu, saudara? Lalu bagaimana ekonomi? Ekonomi makin lama makin terpuruk. Presiden Jokowi saja sudah memberitahu bahwa kondisi ekonomi kita sekarang bisa lebih buruk daripada 1998. Nah, lalu gimana dong kehidupan ini? Kita udah mulai mikir. Kita punya kreativitas, tapi kreativitas kita berkembang terlalu jauh untuk yang negatif. Nah, itu sebabnya saya sering katakan bahwa manusia seringkali kreatif untuk yang negatif. Kita harus berkreatif, berkreasi, kita harus bisa surfing atau berselancar dengan firman. Lebih daripada dengan berita, saudara. Nah, saudara yang dikasihi, itu yang pertama, tidak jelas, tidak pasti. Anda mesti ngerti, saudara, tidak ada satupun yang pasti dalam hidup ini. Hanya satu yang pasti, ketidakpastian. Tidak jelas, justru di tengah ketidakjelasan, ketidakpastian, disitulah kita butuh Tuhan. Di situ kita butuh iman kita berjalan. Hari-hari ini Tuhan sedang dorong saudara saya di masa ini untuk mempraktekkan apa yang Anda sudah dengar selama ini. Diajarkan di gereja bagaimana punya iman. Sekarang waktunya kita praktek iman kita. Sekarang waktunya kita berserah kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Yang kedua, mungkin karena fakta dan realitas yang kita hadapi sekarang. Ini memang begini, pastor, keadaannya begini, mau apa? Nah, fakta, that's a fakta.
Saudara ingat saya katakan saudara, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Saya berkali-kali bilang demikian. Dia tahu yang akhir dari yang awal. Dia tahu apakah Lazarus, dia tahu dia akan mati. Dia tahu, tetapi dia berkata dia tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu bangkit. Saya percaya saudara, mungkin Tuhan juga tahu bahwa keadaan kita terpuruk atau sulit, tapi Tuhan juga tahu bagaimana dia akan membangkitkan saudara kembali. Bisa katakan amin, membangkitkan kita kembali. Bahkan lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. You never know, kita nggak tahu saudara. Nah yang ketiga yang membuat kita menjadi orang yang khawatir, karena kita sering mendengar berita terus. Saudara, saya berharap Anda mulai kurangi dan bahkan hindari berita-berita mengupdate virus corona. Whatever, kalaupun Anda diupdate, Anda mau apa? Anda bisa berbuat apa? Memang itu realitas yang ada saudara. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Nah jadi tips saya hari ini buat saudara, supaya tidak khawatir dalam menghadapi keadaan yang kita tidak pasti di depan kita. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada yang berkata, bahkan ada satu gereja, waktu saya tanya saudara di satu kota, dia sudah merekam ibadah online-nya sampai akhir Mei. Saya bilang, kok sampai begitu? Karena dia perkirakan bisa sampai di akhir Mei. Juni bisa lebih membaik. Apakah begitu? Kita juga nggak tahu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah saudara, bagaimana supaya saudara tidak khawatir? Anda mesti ngerti, tadi dikatakan bapakmu tahu. Saya sering ngomong sama saudara, saya perlu ulangi sekali lagi. Saudara dan saya bukan yatim, tapi anak. Seorang anak di masa sekarang ini, dia nggak pusing dengan pandemi. Dia tahu besok pasti makan. Bapaknya akan sediakan, mamanya akan sediakan. Yang pusing adalah orang tuanya. Saya percaya saudara, Anda bukan yatim yang bergumul untuk hari ini, yang nggak tahu karena nggak ada seorang yang dia bisa andalkan dalam hidupnya, itu yatim. Tapi anak ada seorang yang bisa andalkan, yaitu bapaknya. Saudara dan saya punya bapak yang mengerti keadaan saudara, kebutuhan saudara. Saya percaya Tuhan berkati. Kalau minggu lalu Raymond pernah menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan berurusan dengan hal-hal yang kecil. Anda mesti mengerti, Tuhan aja tahu hal-hal yang kecil dia perhatikan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, Anda harus mengerti, saudara. Jangan berpikir atau mencoba mengerjakan yang memang udah nggak mungkin dikerjakan. Saya teringat, saudara, ketika saya kuliah, dalam sebuah pelajaran yang namanya business strategy, bagaimana membuat strategi bisnis, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Kerjakan A, kerjakan B, kerjakan C. Ada satu alternatif yang menarik. Do nothing. Kenapa dia bilang? You can do anything. You do nothing. Jangan kerjakan apa-apa, udah mengalir aja. Di bisnis saja bisa seperti itu. Saya percaya kadang-kadang dalam kondisi seperti ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makin kita coba, makin kita khawatir. Saatnya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Orang yang berdiam dan menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan. Kita akan terbang bagi Raja Wali. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan pasti beserta dengan kita. Kebutuhan kita yang sekarang, yang di depan, bahkan situasi di depan kita nggak pernah tahu. Kalau Lazarus sudah mati, Tuhan tahu dia akan bangkitkan. Saya percaya ekonomi mungkin terpuruk, Tuhan tahu Anda akan dibawa oleh Tuhan lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Stay safe, stay healthy. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau tetap berikan kekuatan kepada jemaat-Mu agar umat-Mu mengerti. Kami semua tahu bahwa di tengah situasi seperti ini pun Tuhan tetap pegang kendali. Bahkan Engkau tahu apa yang harus kami lakukan di depan. Kami tidak ngerti apa yang harus kami lakukan. Saatnya Tuhan, kami tidak mencoba mengerjakan yang tidak perlu kamu kerjakan. Kami hanya duduk diam, percaya, menantikan Tuhan, dan berjalan dalam iman, mengerjakan bagian kami. Engkau mengerjakan bagian-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu sempurna, berkat-Mu dahsyat. Hari ini aku berdoa, turun berkat-Mu atas jemaat-Mu. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.